Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Wanda Sekar Lembayung dengan NPM 22051045 kelas 3B Matematika yang saya hormati Ibu Sri Rahmadewi Saragi SPD MPD sebagai dosen pengampu yang membimbing mata kuliah media pembelajaran kali ini. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas teorema Pythagoras. Yang pertama, kita harus tahu dulu indikator dan tujuan pembelajarannya. Dalam indikatornya, yang pertama, memahami rumus dari teorema Pythagoras. Yang kedua, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penerapan teorema Pythagoras. Selanjutnya, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik bisa mengenal Pythagoras dari sejarahnya juga. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan teorema Pythagoras melalui alat peraga. Yang ketiga, peserta didik mampu menghitung sisi-sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui. Yang keempat, peserta didik mampu menggunakan rumus teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik mampu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Baik, kita lanjutkan dalam sejarahnya Pythagoras. Udah ada yang tahu belum nih sejarahnya? Ya, kalau begitu, mari kita simak videonya. Pada suatu masa yang kini terhampar dalam lapisan debu sejarah, lahir seorang pemikir ulung di Pulau Samos, Yunani, Pythagoras namanya, membuka babak baru dalam perjalanan manusia menuju pemahaman yang lebih dalam akan misteri angka dan harmoni alam. Didorong oleh rasa ingin tahu yang tak terpuaskan, Pythagoras berlayar ke tanah rahasia, ke tanah mistik Mesir. Sesampainya di sana, Pythagoras dengan sarjana Mesir menyatukan seni matematika dengan spiritualitas Sungai Nil. Pythagoras memutuskan kembali ke Yunani, tanah airnya, di mana takdir memanggil untuk membentuk jalur baru, yaitu pendirian sekolah Pythagoras. Sekolah Pythagoras muncul sebuah tempat intelektual, rajut tapestri, matematika, filsafat, dan etika. Di tengah keramaian pasar, pencerahan melanda. Ia menemukan teorema Pythagoras dari keajaiban dalam kesederhanaannya, membuka rahasia segitiga siku-siku. Lalu, Pythagoras selain bisa bahasa jiwa, muncullah pikiran untuk bereksperimen dengan alat musik yang menghubungkan matematika dengan irama melodi alam semesta. Maka dari itu, Pythagoras juga harus mengajarkan konsep benih kehidupan etis ditanam di benak yang subur. Gemalah ajaran Pythagoras bergema sepanjang zaman, warisan abadi yang terus menginspirasi pencari kebijakan di setiap sudut dunia. Dan berakhirnya sejarah Pythagoras dalam penemuannya, dia adalah Pythagoras, filsufut matematika dan membawa harmoni, sumber pencerahan dalam sejarah manusia yang mencerminkan kekayaan warisan budaya dan seni. Nah, sekarang teman-teman udah tahu nih sejarahnya. Jadi, pesan dari saya, kita dapat mengembangkan pola pikir analitis, menghargai keindahan dalam kesederhanaan, dan menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, yuk kita masuk ke bagian materinya. Apa itu teorema Pythagoras? Untuk memahami materi, kita mulai dari titik A, titik B, dan ke titik C. Sekarang kita punya segitiga siku-siku ABC. Selanjutnya kita buat persegi pada sisi AB dan kita buat serupa pada sisi AC. Perhatikan kalau kita susun persegi yang ada di AB berwarna biru dan sisi AC berwarna hijau ke sisi BC, maka yang luas persegi pada sisi BC sama dengan jumlah luas persegi pada sisi AB dan CA.
Oke, sekarang kita membahas sudut pandang secara analitik. Kita buat dulu segitiga siku-siku ABC, siku-siku DA. Kemudian kita buat persegi pada masing-masing sisinya. Sehingga luas persegi kepada sisi AB, BC, dan CA berturut-turut adalah AB kuadrat, BC kuadrat, dan CA kuadrat. Jadi kita tulis AB kuadrat tambah CA kuadrat sama dengan BC kuadrat. Untuk bukti pertama, kita duplikat segitiga dan kita susun sehingga didapat persegi dengan sisi AB ditambah CA. Begitu pula pada bangunan sebelah kiri, kita duplikat lalu disusun sehingga didapat persegi dengan sisi AB ditambah CA. Akibatnya kedua persegi memiliki luas yang sama. Kita nyatakan ke dalam bentuk persamaan dan kedua ruas kita kurangkan dengan 4 kali luas segitiga sehingga didapat AB kuadrat ditambah CA kuadrat sama dengan BC kuadrat. Langsung saja kita masuk ke contoh. Yang pertama itu adalah sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah timur, kemudian berbelok ke arah utara sejauh 75 km. Tentukan jarak terpendek kapal tersebut dari titik awal. Ini adalah jarak terpendek yang akan kita cari dari titik awal ya. Maka dapat kita kerjakan jarak terpendek sama dengan akar 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat sama dengan akar dari 100 ialah 10.000 dan akar dari 75 ialah 5.625. Hasilnya akar 15.625. Hasil akhirnya adalah 125. Jadi kita dapat hasilnya jarak terpendeknya adalah 125 km. Kita langsung membahas contoh keduanya, yaitu terdapat dua pohon yang memiliki tinggi 14 meter dan 26 meter. Jarak kedua pohon tersebut adalah 5 meter. Jika seekor burung elang terbang dari puncak pohon yang lebih tinggi ke pohon yang lebih rendah, maka panjang lintasan terpendek yang dilakukan burung elang tersebut adalah: pertama, kita kasih nama titik-titik setiap sudutnya. Lalu kita tarik garis lurus yang sejajar dengan jarak. Kita buat saja titik potongnya, kita sebut titik X. Jika AC 5 meter, maka BX adalah 5 meter juga. Begitu juga dengan AB 14 meter, maka CX-nya 14 meter. Sehingga kita dapat mengetahui yang DX, yaitu hasil pengurangan dari 26 meter dikurang 14 meter, hasilnya 12 meter. Langsung saja, DB kuadrat sama dengan BX kuadrat ditambah XD kuadrat. DB kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. DB kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. DB kuadrat sama dengan 169. Lalu kita akarkan menjadi DB sama dengan akar 169. Hasil akhirnya adalah 13 meter. Berakhirlah video pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.